Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvina Aufa Rosyada dari kelas 5C SDIT Rabbani Banjarbaru. Saya akan bercerita kisah Datu Kalaka dari Kalimantan Selatan. Dengerin ya teman-teman. Legenda Datu Kalaka dari Kalimantan Selatan. Pada dahulu kala ada seseorang lelaki bernama Datu Kalaka. Ia amat disegani masyarakat di sana. Ia juga menjadi pemimpin masyarakat di sana. Karena kepemimpinannya, ia diberi gelar Datu oleh masyarakat di sana. Datu Kalaka sangat disegani dan dihormati masyarakat di sana. Tetapi ia dibenci dan ditakuti Belanda. Ia sangat menentang Belanda dan memimpin perlawanan yang meminta korban banyak di pihak Belanda. Anehnya, walaupun berkali-kali terkepung Belanda, Datu Kalaka dapat meloloskan diri. Tersebar di wilayah masyarakat, khususnya di kalangan Belanda, bahwa Datu Kalaka mempunyai kekuatan ilmu sakti. Ilmu saktinya kira-kira apa ya? Ilmu saktinya adalah dapat menghilangkan diri. Walaupun orang Belanda tidak dapat melihatnya, tetapi orang biasa atau masyarakat di sana dapat melihat Datu Kalaka. Hal itu membuat pihak Belanda menjadi penasaran. Dengan segala tipu daya mereka menjanjikan hadiah besar bagi siapa saja yang mampu menyerahkan Datu Kalaka hidup maupun mati. Tetapi itu tidak bisa karena Datu Kalaka tidak mau terperangkap tipu daya mereka. Sudah lama Belanda tidak menyerang desa itu lagi. Jadi Datu Kalaka merasa aman. Ia tidak perlu pindah tempat tinggal lagi. Ia menetap di kampung sambil mengerjakan ladang dan kebun, serta juga memimpin masyarakat di sana. Nah, ceritanya saat Datu Kalaka sedang bersantai di rumah, tiba-tiba ada orang datang menghampiri. Orang itu ingin mengatakan bahwa para pasukan Belanda kembali datang ke desa. Yang tentunya pasti mereka ingin menangkap Datu Kalaka. Dan karena Datu Kalaka itu seorang datu atau pemimpin di sana teman-teman, akhirnya Datu Kalaka tidak mau menunjukkan kekhawatirannya. Ia tetap santai gitu deh teman-teman. Nah, tetapi sebenarnya ia juga takut karena andaikan ia tertangkap, pasti ia akan dihukum. Ia tidak bisa memikirkan apa ya hukuman yang akan diterimanya nanti. Mungkin saja ia akan dikurung, disiksa, ataupun dibunuh. Andaikan ia melawan, berarti sama saja bunuh diri. Datu Kalaka tidak ingin mati konyol dan juga tidak ingin dibunuh. Ia memikirkan cara yang efektif untuk melawan Belanda. Akhirnya, ia menyuruh orang-orang dan keluarga di sana untuk pergi dan berlindung. Akhirnya, tinggallah Datu Kalaka seorang. Ia memikirkan cepat bagaimana caranya supaya Datu Kalaka dapat terbebas. Sayang, tempat tinggalnya sudah dikepung Belanda. Tidak mungkin lagi ia dapat meloloskan diri.
Nah, tiba-tiba pasukan Belanda sampai ke kampung. Belanda maksudnya ya, Belanda itu melihat kampung. Kok kampung udah sepi dan rumah-rumah juga pada kosong. Akhirnya para Belanda itu melampiaskan kemarahannya dengan cara menghancurkan desa itu. Mereka berpencar mencari Datu Kalaka di segenap pelosok kampung. Akhirnya mata mereka tertuju pada sebuah lorong. Mereka pun masuk ke dalam lorong. Siapa tahu aja Datu Kalaka sembunyi di lorong itu. Nah, ternyata ada ayunan besar di tengah lorong-lorong itu. Mereka melihat ke dalam. Siapa ya yang di dalam ayunan raksasa itu? Ternyata di dalam ayunan raksasa itu, teman-teman, ada bayi raksasa. Ada kumis yang sangat lebat dan rambutnya bercabang-cabang juga cebok. Nah, habis itu bayi itu menatap serdadu Belanda. Nah, Belanda jadi kehilangan kekuatan. Iya, mereka ketakutan. Karena bayinya saja sudah sebesar itu, apalagi orang tuanya. Akhirnya Belanda meninggalkan desa dan bayi raksasa itu. Dan anehnya ya teman-teman, ternyata yang bayi raksasa itu sebenarnya bukan bayi raksasa beneran, teman-teman. Sebenarnya itu Datu Kalaka yang menyamar sebagai bayi raksasa. Jadi gini nih ceritanya. Nah, sebelum Belanda datang ke desa itu, jadi Datu Kalaka itu ya, maksudnya Datu Kalaka. Datu Kalaka itu tuh sempat bikin ayunan, teman-teman. Nah, diikatkan di wilatung dan ditautkan ke betung. Nah, habis itu Datu Kalaka berbaring di atas ayunan itu dan berperilaku seperti bayi. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang masih ada loh desa bernama Desa Kalaka. Konon katanya desa itu diambil dari nama Datu Kalaka karena disitulah Datu Kalaka tinggal. Di sana juga ada makam yang sangat panjang. Kata orang-orang tua, itu adalah makam Datu Kalaka. Datu Kalaka juga tinggi dan besar. Konon katanya dadanya sebesar 7 jengkal. Nah, itu dia cerita kisah Datu Kalaka. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.